Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4. Yang pertama, Akil Hafidah, NIM 191230055. Anita Putri Utami, NIM 201231007. Nurul Erlita Sari, NIM 201231021, dan Oktaviana Dwinata, NIM 201231030, yang akan menjelaskan materi tentang sejarah dakwah di Afrika Utara. A. Sejarah masuknya Islam di Afrika Utara. Afrika Utara merupakan wilayah strategis yang menjadi jalur menuju benua Eropa dari benua Asia. Oleh karena itu, Islam yang telah berkembang pesat di semenanjung Arabia dan sekaligus sebagai sebuah kekuatan politik, menganggap penting penguasaan wilayah Afrika Utara sebagai jembatan menuju Eropa. Sebagai kekuatan politik yang sangat kuat, Islam memasuki daratan Afrika Utara dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab menguasai Mesir. Kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Utsman bin Affan, tepatnya tahun 35 Hijriah, mencapai beberapa kawasan Tunisia. Selanjutnya, pemerintahan penguasaan Islam di Afrika Utara dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Setelah penduduk asli Afrika Utara memohon kepada orang-orang Arab untuk membebaskan mereka dari kekuasaan semena-mena Al-Zaitun, Muawiyah menanggapi permohonan mereka dengan mengirim pasukan tentara di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi. Setelah menguasai Afrika Utara pada tahun 670 Masehi, Uqbah mendirikan kota Kairouan di sebelah selatan Tunisia untuk mengendalikan orang-orang Berber yang ganas dan sukar diatasi. Setelah berdirinya Daulah Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur mengangkat Aghlab sebagai gubernur Afrika Utara pada tahun 675 Masehi. Selanjutnya, setelah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran, maka wilayah Afrika Utara dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, dinasti Murabitun, dinasti Muwahhidun, dan dinasti Mamluk. B. Para dai yang menyebarkan Islam. Penyebaran Islam di Afrika Utara sudah dimulai sejak Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab yang mengirim Panglima Amr bin As. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang meliputi Muawiyah bin Hujjaj, Uqbah bin Nafi, Musa bin Nusair, Abu Muhajir bin Dinar, Zuhair bin Qais, dan Tariq bin Ziyad. Setelah dinasti Umayyah mengalami kemunduran, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti lain yang mulai berkembang di Afrika Utara. Adapun beberapa tokoh lain yang menyebarkan Islam di Afrika Utara ialah Khairuddin At-Tunisi dan Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Model dakwah yang digunakan. Dakwah sufistik di Afrika Utara. Islam masuk dan mulai berkembang di Tunisia pada masa dinasti Umayyah. Tak kalah mulai melebar kekuasaannya ke barat hingga Tunisia. Hampir sejak awal, mayoritas penduduk muslim di Tunisia adalah kaum Sunni yang bermazhab Maliki dan Hanafi. Namun untuk kepuasan batin, gerakan Islam di negeri tersebut tidak lepas dari penganut tarekat. Karena memang gerakan dakwah di Afrika Utara sangat kental dengan gerakan sufi, seperti di Tunisia dengan tarekat Qadariyah, Rahmaniyah, Iswah, Tajaniyah. Meskipun akhirnya negaranya sekuler, namun praktik keberagamannya sangat sofistik.
Respon masyarakat terhadap dakwah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan pemerintah umat Islam telah sampai ke Tripoli dan Barqah. Perkembangan ini menurut Dr. Ahmad Shalabi adalah dengan maksud untuk menjaga keselamatan dan keamanan di daerah Mesir. Perkembangan ini telah menimbulkan salah paham kerajaan Bizantium. Oleh karena itu, maka kerajaan Bizantium mulai memperkuat kedudukan tentaranya yang berkubu di pantai-pantai. Ketika pemerintahan kaum muslimin berpindah ke tangan Muawiyah, beliau bercita-cita untuk menghancurkan kedudukan tentara-tentara Bizantium di Afrika Utara itu. Lalu, beliau melantik Uqbah bin Nafis sebagai panglima Islam di daerah itu. Uqbah berusaha agar bangsa Barbar yang merupakan penduduk asal di situ memeluk agama Islam. Uqbah memimpin angkatan tentara Islam dan dapat menyerang kedudukan-kedudukan Romawi di Afrika Utara dan juga menaklukkan kedudukan orang-orang Barbar di daerah-daerah pedalaman. Jadi pada awalnya ada penolakan kaum Romawi dan Barbar, tetapi terdapat juga penduduk Afrika Utara yang menerima dakwah Islam. Kesultanan atau kerajaan Islam yang berkembang. Berikut ini daftar beberapa kerajaan kekaisaran, dinasti, kesultanan, keimanan, keamiran, atau negara Islam terkenal yang pernah berkuasa di Afrika, yaitu Kerajaan Kainam, Kekhalifahan Cordoba, Dinasti Idrisiyah, Kesultanan Mogadishu, Dinasti Magawa, Kerajaan Kano, Dinasti Murabitum, Kesultanan Kilwa, Dinasti Muwaridun, Kekaisaran Mali, Dinasti Mariniyah, Kesultanan Ajuran, Kesultanan Ifat, Kesultanan Warsangali, Kekaisaran Songhai, Kerajaan Borno, Kesultanan Adal, Dinasti Watasiyum, Kesultanan Senar, Dinasti Saadi, Kerajaan Dendi, Kesultanan Darfur, Dinasti Alawi, Kekaisaran Kong, Kesultanan Majeerteen atau pertengahan abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Keimanan Futajalon, Keimanan Futatoro, Kekhalifahan Sokoto, Kerajaan Goma, Kerajaan Jima, Kerajaan Huma, Kekaisaran Wasalu, Kesultanan Hobyo, Negara Darawis, Keamiran Harar. Puncak kesuksesan penyebaran Islam hingga kemunduran. Puncak kesuksesan. Di era kejayaan Islam, kerajaan Tekur adalah wilayah yang aman, damai, dan tenang. Geografer dan penjelajah Muslim bernama Al-Idrisi pada 1511 Masehi pernah mengunjungi wilayah itu. Tekur, ibu kota kerajaan itu, menurut Al-Idrisi menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan. Para pedagang dari Maroko datang ke kota ini untuk menjual wol dan pulang membawa emas dan manik-manik. Kita memiliki dokumen yang cukup tentang daerah itu, daerah Tekur. Sejak wilayah itu dikenal oleh sejarawan Arab sebagai Bilad al-Sudan, tanah orang-orang hitam, Papa Rahman. Seiring berkembangnya agama Islam, menurut para sejarawan, di wilayah sub-Sahara itu kemudian berdiri sejumlah dinasti dan kerajaan Islam. Kerajaan atau dinasti Islam yang terkenal dan memberi pengaruh yang sangat besar bagi peradaban antara lain Kerajaan Ghana, Mali, Songhai, dan Kanem Bornu. Pada awal abad ke-11, Ghana mencapai puncak kemajuan dan secara ekonomi kerajaan Islam itu sangat makmur, papar sejarawan Muslim, Al-Bakri. Selain itu, ia juga mencatat pada abad ke-13 Masehi, peradaban Islam di Mali begitu hebat. Bahkan, kata Al-Bakri, pengaruh peradaban Islam Mali di era kepemimpinan Musa sampai ke Sudan, Afrika Utara, bahkan Eropa. Munduran penyebaran Islam di Afrika Utara. Pada tahun 683 Masehi, orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran yang hebat. Karena orang-orang barbar di bawah kepemimpinan Qusaylah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah. Dia dan seluruh pasukannya tewas dalam pertempuran. Sejak saat itu, orang-orang Islam tidak berdaya mengembalikan kekuasaannya di Afrika Utara. Karena selain berhadapan dengan bangsa barbar, juga ada bangsa Romawi yang memanfaatkan kesempatan dalam pemberontakan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penyebaran Islam tidak bisa menyebar dengan baik. Keadaan ini berlanjut hingga terjadi pergantian gubernur
dari Hasan ibnu Nu'man kepada Musa ibnu Nusair tahun 708 Masehi pada awal pemerintahan Al-Walid ibnu Abdul Malik. Bahkan pergantian pimpinan ini pun juga mendorong orang-orang barbar mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Musa dapat mematahkan pemberontakan mereka, dan untuk mengantisipasi timbulnya pemberontakan lagi, dia menetapkan kebijakan perujukan, yaitu menempatkan orang-orang barbar ke dalam pemerintahan orang-orang Islam. Ketika pemerintahan dipegang oleh Musa, di Afrika Utara terjadi perubahan sosial dan politik yang cukup drastis. Perlawanan orang-orang barbar yang ganas dapat dihancurkan, dominasi politik berada di tangan orang-orang Muslim, dan dakwah Islam yang menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Hal-hal inilah yang menyebabkan sebagian sejarawan menganggap Musa ibnu Nusair sebagai penakluk yang sesungguhnya atas Afrika Utara. Satu hal perlu dikemukakan bahwa seluruh pemberontakan yang terjadi di Afrika Utara dilakukan oleh orang-orang barbar dan kaum Khawarij. Tidak diketahui bagaimana faham Khawarijiyah masuk ke daerah itu dan kemudian menyebar di sana. Yang pasti semangat egalitarian dan karakter oposisinya terhadap pemerintahan Bani Umayyah telah merefleksikan aspirasi orang-orang barbar. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa kesamaan aspirasi itulah yang menyebabkan faham keagamaan tersebut mudah diterima oleh orang-orang barbar. Bahkan kira-kira pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, hampir seluruh orang Afrika Utara menganut faham ini. Faktor penyebab kemunduran Islam di Afrika Utara. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan Islam di Afrika Utara adalah keberadaan kerajaan non-Muslim. Para saudagar dan ulama berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kawasan Afrika Barat. Para pedagang Muslim yang terpelajar banyak membantu kerajaan-kerajaan non-Muslim dalam bidang administrasi kerajaan tersebut. Mereka memfasilitasi perdagangan jarak jauh dengan membuatkan aturan kontrak, kredit, dan informasi jaringan. Dari abad ke-8 sampai 13 Masehi, hubungan antara Muslim dan penduduk Afrika Barat mulai meningkat. Sejak saat itu, negara Muslim mulai muncul dan berkembang di Sahel. Sejak itu, raja-raja Afrika mulai mengizinkan Muslim untuk berintegrasi. Pada abad ke-11 Masehi dilaporkan sudah ada kerajaan Islam bernama Tekur di pertengahan lembah Senegal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.